Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Hilyatul Talibul Ilm. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala: Izzatul ulama. Izzatul ulama, kemuliaan ulama. Kemuliaan ulama. At-tahalli bi'izzatil ulama. At-tahalli berhias bi'izzatil ulama, dengan mulianya ulama, dengan wibawanya ulama. Izzah adalah wibawa atau mulia, kehormatan, kehormatannya ulama. Artinya seorang talibul ilmi berhias dengan kehormatan, merasa dirinya terhormat karena dia telah memiliki ilmu. Siyanatul ilmi wa ta'zimuhu. Yang dimaksud dengan kemuliaan atau kehormatan ulama adalah siyanatul ilmi, menjaga ilmu tersebut, wa ta'zimuhu, dan mengagungkannya, wa himayatu janabi izzihi wa syarafih. Wa himayatu, dan menjaga janabi izzihi, sisi kemuliaannya, wa syarafihi, dan kehormatannya. Wa biqadri ma tabdhuluhu. Wa biqadri, dan dengan kadar, dengan banyak, ma tabdhuluhu, apa yang engkau keluarkan, fi hadza, dalam ilmu, dalam ini, yaitu dalam ilmu ini, yakunul kasbu, yakunu, ada, al kasbu, hasil, minhu, darinya, wa minal amali bihi, dan dari mengamalkan bihi, dengan ilmu. Maksudnya adalah berhias dengan kehormatannya ulama, artinya dia berhias dengan menjaga ilmu tersebut dan mengagungkan ilmunya. Ilmu yang sudah dia dapat, dia agungkan, dia muliakan, dia jaga kemuliaannya, dia jaga kehormatannya. Dan seberapa besar usaha yang ia kerahkan untuk menjaga ilmu tersebut, maka sebesar itu pula hasil yang ia akan dapatkan. Seberapa besar amalan yang ia lakukan dalam mengamalkan ilmu tersebut, maka faedah yang ia dapatkan sebesar itu pula. Apa yang kau kerahkan sedikit, maka yang antum dapatkan juga sedikit.
Jika engkau usahakan kerahkan seluruh tenagamu, maka sebesar itu pula ilmu yang engkau dapatkan, faedah yang engkau dapatkan. Wa biqadri ma tahduruhu, wa biqadri, dan dengan banyaknya, ma tahduruhu, apa yang engkau sia-siakan, yakunu, jadilah, al-fautu, keluputan. Artinya sebesar apa hal-hal yang engkau sia-siakan, maka sebesar itu pula faedah-faedah yang engkau sia-siakan. Wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam paragraf ini muallif ingin menekankan bagi para thalibul ilmi untuk mengagungkan ilmu. Ilmu yang sedikit engkau dapatkan, jagalah, hormatilah, jaga kehormatannya, amalkanlah. Walaupun sedikit, jika diamalkan itu akan memberikan faedah yang sangat besar. Dan ilmu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, sesuatu yang terhormat. Karena ilmu dari namanya sendiri sudah terhormat. Ilmu dalam bahasa kita artinya adalah ilmu, pengetahuan. Fi'ilnya alima. Orang yang alim adalah orang yang banyak tahu, orang yang pandai. Semua orang sangat suka kalau dibilang pandai. Masya Allah antum pintar, Masya Allah antum pandai. Semuanya suka, nggak ada yang nggak suka. Sampai orang yang paling bodoh sedunia pun suka dibilang pandai. Masya Allah antum pandai, senang dia. Walaupun hakikatnya dia adalah orang yang bodoh. Dan itu sudah cukup menggambarkan betapa agungnya ilmu. Kalau melihat lagi kepada kebodohan, dan kebodohan itu sesuatu yang sangat hina. Al-jahlu, bodoh itu adalah sesuatu yang hina. Siapapun yang kita bilang bodoh, dia tidak akan suka. Sampai-sampai orang paling bodoh sedunia, kalau kita bilang bodoh, antum dikejar, nggak suka dia dibilang bodoh. Orang bodoh pun tidak suka dibilang bodoh. Ini menunjukkan betapa mulianya ilmu, betapa agungnya ilmu, betapa terhormatnya ilmu. Maka kita harus menjaganya. Menjaganya bagaimana? Ya sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dengan menghafalkannya, dengan mengamalkannya, dengan selalu mengingatnya, mudzakarah. Dan yang paling baik dalam menjaga ilmu adalah mengamalkannya. Yang paling baik dalam menjaga ilmu adalah mengamalkannya. Wa alaihi, maka atas itu, fahdhar, maka hati-hatilah, an yatamandala, agar diperalat, bika denganmu, al-kubara'u, orang-orang besar. Artinya tokoh-tokoh masyarakat atau pemerintah atau raja-raja atau orang-orang kaya. Hati-hatilah jangan sampai engkau diperalat oleh orang-orang besar, orang-orang kaya, tokoh-tokoh masyarakat diperalat. Artinya kita harus menjaga kehormatan ilmu, jangan sampai kita diperalat oleh orang-orang besar, orang-orang kaya, orang-orang besar dalam hal duniawi maksudnya. Yang semestinya sesuai ilmu kita ini halal, karena permintaan orang besar, orang kaya diminta oleh raja, haramkan, maka diharamkan. Ini tidak benar. Jangan sampai diperalat oleh orang-orang besar, orang-orang kaya atau orang-orang pemerintah. Yatamandala itu dari kata apa? Mandil. Mandil itu apa? Sapu tangan, tisu.
Tisu itu mandil. Artinya jangan sampai engkau cuma dibuat mandil oleh orang-orang besar, dipakai cuci tangan, dipakai sebentar, buang. Jangan sampai engkau diperalat oleh orang-orang kaya, diperalat oleh orang-orang pemerintah, dipakai sebentar, dibuang, cuma untuk mengusap ingusnya, masalah mengusap kotorannya. Setelah selesai kotoran hilang, dibuang. Jangan sampai seperti itu. Jangan seperti oleh ahli ilmu yang mau diperalat oleh pemerintah atau diperalat oleh orang-orang besar. Aw yamtatiyaka sufaha, atau yamtatiyaka, menunggangimu, as-sufaha'u, orang-orang bodoh. Ditunggangi oleh orang-orang bodoh. Tunggangi maksudnya adalah dia perlakukan seperti binatang tunggangan, mau ditunggangi oleh orang-orang bodoh. Fatulayinu, maka engkau tulayin, engkau melembutkan, fi fatwa, dalam fatwa. Melembutkan dalam fatwa maksudnya apa? Maksudnya sesuatu yang haram tegas haram, sesuatu yang halal tegas halal. Jangan dilembut-lembutkan. Maksudnya dilembutkan adalah sesuatu yang halal kemudian dirubah menjadi haram. Sesuatu yang tegas haram oleh Allah, haram, kemudian dihalalkan. Ini tidak benar. Seperti yang terjadi pada zamannya Nabi SAW, ada seorang perempuan dari Bani Makhzumiyah yang mencuri. Bani Makhzumiyah adalah Bani Quraisy yang paling terhormat, paling tinggi, paling banyak orangnya, kehormatannya paling tinggi, paling mulia di antara kaum Quraisy yang lain. Kemudian Nabi berkhutbah, karena ada sebagian orang yang membebaskan perempuan ini agar tidak dipotong tangannya. Ketahuan seorang perempuan dari Banu Makhzumiyah mencuri, kemudian karena dia dari kabilah yang paling besar, dimaafkan, tidak apa-apa. Nah, Nabi marah. Sampai Nabi mengatakan, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Artinya di sini jangan talayun, jangan lembut dalam masalah halal haram. Dalam masalah hukum tidak boleh talayun, layin, lembut atau lembek. Talayun kita artikan lembek. Kalau kita artikan lembut, takutnya tercampur dengan kelembutan, yaitu ar-rifqu, lembut. Ini talayun di sini adalah lembek. Lembek dalam fatwa, tidak tegas. Au qada'in, atau keputusan. Au bahtin, atau pengkajian. Au khitabin, atau ceramah. Au khitabin, atau ceramah. Jadi apa yang sudah dikatakan oleh ilmu, apa yang Allah SWT katakan, apa yang Rasulullah sabdakan, itu semuanya kita katakan apa adanya. Tentunya dengan pemahaman yang benar. Tentunya dengan pemahaman yang benar. Jika ada khilaf, ambil pendapat yang terkuat, bukan ambil yang terlemah. Dan jangan lembek dalam memberikan pengkajian atau menyampaikan pidato cuma demi apa? Demi mendapatkan pendapatan dunia. Mungkin ada orang besar di situ, kemudian sesuatu yang haram tiba-tiba jadi makruh, nggak sampai halal, cuma bilang makruh saja. Atau sesuatu yang wajib tiba-tiba menjadi sunnah, atau sesuatu yang wajib tiba-tiba menjadi mubah, boleh-boleh saja. Ini tidak boleh seperti itu. Kalau bilang Allah wajib, Allah bilang wajib, wajib. Allah bilang haram, haram. Yang makruh, makruh. Jangan dicampur satu sama lain. Demi apa? Demi mendapatkan mukanya penguasa,
demi mendapatkan mukanya raja, diperhatikan, ada transfer uang masalah dan lain sebagainya. Wala tas'a bihi ila ahli dunya, wala tas'a, dan janganlah engkau berlari bihi dengan ilmu ila ahli dunya, kepada ahli dunia, kepada pemilik dunia. Wa ya talibul ilmi, jika engkau sudah mendapatkan ilmu, janganlah engkau bawa ilmu ini kepada ahli dunia, engkau bawa untuk mencari dunia, jangan. Wala taqif bihi ala a'tabihim, wala taqif, dan jangan engkau berdiri bihi dengan ilmu ala a'tabihim, atas depan rumah mereka, depan rumah mereka atau depan gerbang mereka. Artinya dengan ilmu engkau rela menunggu lama di depan rumah demi mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia. Wala tabdzulhu ila ghairi ahlihi, wala tabdzulhu, dan janganlah engkau memberikan ilmu ila ghairi ahlihi, kepada selain pemiliknya, pemilik ilmu. Wa in 'azuma qadruhu, walaupun besar kedudukannya, walaupun besar kedudukannya. Artinya janganlah engkau jadikan ilmu yang sudah didapatkan untuk mencari dunia. Maka benar kata ulama salaf bahwasanya sabar itu tidak hanya satu kondisi saja. Jadi sabar dalam ibadah itu ada 3. Sabar sebelum ibadah, sabar saat ibadah, sabar setelah ibadah. Mencari ilmu adalah ibadah. Sebelum mencari ilmu perlu kesabaran. Mencari ilmu, mencari ahlinya, ahli ilmu siapa. Ketika mencari ilmu butuh kesabaran, bersabar selesai mencari ilmu, menghafal, menulis, membaca, sabar mengamalkannya, sabar begadang demi ilmu, sabar bangun lebih awal demi ilmu, dan sabar setelah mencari ilmu. Setelah mencari ilmu bersabar dengan menjaga ilmu tersebut, menjaga kemuliaan ilmu, jangan sampai dijadikan alat untuk memuluskan suatu proyek, misalnya suatu proyek besar yang harus menggusur tanah-tanah warga. Akhirnya dia bawalah seorang ulama demi untuk memuluskan proyek tersebut dan lain sebagainya. Sampai-sampai apa yang Allah haramkan menjadi halal, dan apa yang Allah halalkan menjadi haram. Wa matti' basaraka wa basirataka bi qira'ati tarajim. Wa matti', dan nikmatilah, basaraka, penglihatanmu, wa basirataka, dan ilmumu, bi qira'ati tarajim, dengan membaca biografi-biografi, wasiyar, dan perjalanan hidup, li a'immatin, milik para imam, madau, yang sudah lampau. Gunakanlah mata kita, gunakanlah hati kita, ilmu kita, dengan membaca kitab-kitab yang berisi perjalanan hidup atau kisah-kisah ulama-ulama salaf, karena di dalamnya banyak sekali faedah-faedah yang kita tidak temuinya
kita tidak menemuinya di kitab-kitab lainnya. Tara fiha, engkau akan melihat, fiha di dalamnya, badlan nafsi, memberikan jiwanya, fi sabili hadil himayah, dalam jalan himayah, perlindungan ini. Engkau akan melihat bagaimana para ulama itu melindungi ilmu yang ia dapatkan. Ilmu yang mereka dapatkan mereka lindungi dengan sebenar-benarnya. La siyama man jama'a muslan, la siyama, apalagi man, orang yang jama'a muslan, mengumpulkan permisalan-permisalan, fi hadza, dalam hal ini. Misla kitabi min akhlaqil ulama, seperti kitab min akhlaqil ulama, dari akhlaknya para ulama, di Muhammad Sulaiman rahimahullah ta'ala. Wa kitab al-islamu bainal ulama'i wal hukam, dan kitab Islam antara ulama dan para hakim, li Abdul Aziz al-Badri. Wa kitab manahijil ulama fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, li Faruq as-Samrai, lil Faruq as-Samarrai. Wa arju, dan saya harap, antara, agar engkau melihat, ad'afa, berlipat-lipat, ma dzakaruhu, apa yang mereka sebutkan, fi kitab Izzatul Ulama, dalam kitab Izzatul Ulama. Yassarallahu itmamahu wa taba'ahu, semoga Allah mudahkan itmamahu, penyempurnaannya, wa taba'ahu, dan pencetakannya. Di sini Syekh menunjukkan kita kepada kitab-kitab mengenai siar-siar perjalanan hidup para ulama yang layak untuk dibaca. Masalahnya adalah semuanya pakai bahasa Arab, ya kan? Jadi harus benar-benar belajar bahasa Arab. Kalau mengandalkan terjemah, 2 kali kerja, barangkali terjemahnya belum tepat dan tidak bisa menimbang-nimbang. Kalau bisa bahasa Arab, bisa menimbang-nimbang terjemahnya, melihat ke kitab aslinya. Atau bahkan tanpa terjemah kita bisa baca sendiri. Dan di sini muallif punya kitab, seakan-akan mengarahkan kepada kitab beliau Izzatul Ulama. Ini kitab beliau yang belum sempurna ketika beliau menulis kitab ini, yang di dalamnya ada permisalan-permisalan mengenai sikapnya para ulama terhadap para hukam, orang-orang penyembah dunia, atau orang-orang besar, atau orang-orang sufaha, juhal, dan lain sebagainya. Bagaimana sikapnya seorang ulama terhadap orang-orang di sekitarnya. Ini bagus untuk dibaca. Waqad kana al-ulama yulaqinuna tullabahum. Waqad kana, dan sungguh ada, al-ulama'u, para ulama, yulaqinuna, mereka mentalqin, tullabahum, murid-murid mereka, hifdha qasidatil Jurjani, menghafal qasidahnya Al-Jurjani. Ali ibnu Abdul Aziz, mutawaffa sanah 392 Hijriyah, rahimahullah. Kama najidua, sebagaimana kita menemuinya, inda adadin, di sisi beberapa, min mutarjimihi, dari mutarjimnya, wa matla'uhu, dan penampakannya, yaquluna li fika inqibadun wa innama, yaquluna, mereka berkata, li, kepadaku, fika inqibad, fika, di dalam dirimu, inqibadun, ada
tertekan. Wa innama ra'au, wa innama, maka dan sesungguhnya ra'au, mereka melihat rajulan, seorang laki-laki, an maudhi'idz dzulli, dari tempat kehinaan, ahjama, dia menahan diri. Di sini adalah qasidahnya, qasidah Al-Jurjani Ali bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, orang-orang berkata kepadaku, saya orangnya tertekan. Saya orangnya tertekan, kelihatannya tertekan. Kemudian dia jawab, mereka melihat saya orang yang tertekan. Tapi sesungguhnya saya adalah seorang laki-laki yang berusaha menahan diri dari tempat-tempat yang merendahkan, menghinakan. Menahan diri dari hal-hal yang bisa menghinakan jiwa dan kehormatan saya. Jadi walaupun ditampak orang lain, wah, orang ini alim misalnya, orang ini alim, atau sok suci, atau seperti ini seperti itu, biarkan kata orang. Biarkan kata orang. Kita mencoba menahan diri dari sesuatu yang menghinakan kita, menjadi orang yang terhina, dari hal-hal yang bisa menjatuhkan martabat dan kehormatan kita. Dan ingat, kita membawa kehormatan keluarga. Kalau kita terhina, keluarga akan merasa malu. Jadi ini yang dikatakan oleh Ali bin Abdul Aziz. Biar orang mengatakan saya orangnya seperti ini, orangnya tertekan, sok suci dan lain sebagainya. Padahal faktanya bahwasanya saya adalah orang yang mencoba menahan diri dari sesuatu yang menghinakan. Aron nasa mandanahum hana indahum. Berkata Ali bin Abdul Aziz Al-Jurjani, aron nas, saya melihat manusia, mandanahum, barang siapa yang mendekati mereka, yang mendekati manusia, maksudnya mendekati dalam arti mengharapkan hartanya atau mengharapkan dunia darinya. Hana indahum, hana, hina, indahum, di sisi mereka. Jadi orang yang mendekati manusia demi mendapatkan hartanya, itu manusia akan memandang orang tersebut hina. Orang itu hina di mata manusia. Jadi disuruh-suruh, dibuat ini, disuruh itu, disuruh ini, dan seterusnya. Waman akramathu izzatun nafsi ukrima. Waman, dan barang siapa, akramathu, memuliakannya, izzatun nafsi, kemuliaan jiwa, ukrima, dia akan dimuliakan. Maksudnya di sini adalah janganlah kita iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Orang lain memiliki dunia yang lebih daripada kita. Tidak usahlah kita mendekati dia demi mendapatkan dunia darinya. Tidak usah mengemis-ngemis untuk mendapatkan jajanan masalah. Izzatun nafsi yakfik, merasa diri cukup, merasa mulia, diri ini mulia, terlalu rendah untuk minta-minta, maka engkau akan mulia. Maka engkau akan mulia. Jadi tidak usah mendekati orang-orang, karena seandainya kita mendekati seseorang demi mendapatkan dunia darinya, dia akan menganggap rendah kita, menganggap kita menjadi rendah. Kalau kita menahan diri dari dunia, maka kita akan mulia. Maka kita akan mulia. Walau anna ahlul ilmi sanuhu sanahum. Walau anna, kalau seandainya, ahlul ilmi, sesungguhnya ahli ilmu, sanuhu, mereka menjaga ilmu, sanahum,
ilmu akan menjaga mereka. Walau 'azzamuhu, dan kalau mereka mengagungkan ilmu, fin nufusi, dalam diri, dalam jiwa mereka, la'azzama, maka mereka akan mulia, maka mereka akan agung, mereka akan besar. Jika engkau menjaga ilmu, ilmu akan menjagamu. Dan jika engkau mengagungkan ilmu, maka ilmu akan menjadikan engkau mulia. Dan termasuk mengagungkan ilmu adalah di antaranya mengagungkan kitab. Kitab hendaknya dijaga dengan baik. Jangan diletakkan sembarangan di bawah lantai masalan, atau meletakkan sesuatu di atas kitab. Mungkin jajanan atau apa taruh di atas kitab. Dan sebagian teman-teman merasa itu laisa min ikramil kutub, laisa min ikramil ilm, tidak menghormati ilmu. Atau meletakkan sesuatu makanan di atas kitab. Dan Al-Quran adalah sumbernya ilmu, maka layak Al-Quran itu diletakkan di paling atas. Jangan letakkan sesuatu di atas Al-Quran, apalagi sesuatu yang misalkan barang-barang, benda-benda seperti palu misalnya atau yang lainnya, taruh di atas Al-Quran. Sebaiknya tidak, jangan jadikan Al-Quran sebagai tempat untuk menaruh barang, jangan. Atau kitab, meletakkan barang-barang di atas kitab, itu tidak selayaknya. Naam. La'azzama bi fathi dha al-mu'jamah al-musyalah. La'azzama dengan di fathah dha-nya al-mu'jamah yang bertitik, al-musyalah yang ada alifnya. Musyalah di sini maksudnya adalah membedakan antara dha dan dhad. Dha dan dhad, keduanya mirip, dha sama dhad. Cara membedakannya adalah musyalah atau ghairu musyalah. Kalau musyalah itu dha, kalau ghairu musyalah dhad. Supaya tidak yaltabis, tidak keliru antara dhad dan dhad. Jadi yang musyalah itu dha, kalau yang ghairu musyalah itu dhad. Setelah shad dhad, clear dha. Tapi ini sebagian dari qasidahnya Al-Jurjani, yang intinya adalah agar manusia menjaga ilmunya dan jauhi keadaan-keadaan yang menghinakan dirinya, dan jangan merendahkan diri di depan orang-orang kaya atau orang-orang yang memiliki dunia lebih, karena merendahkan diri kepada mereka adalah suatu kehinaan. Sedangkan menjaga diri, menahan diri adalah sebuah kemuliaan. Barang siapa yang menjaga ilmu, ilmu akan menjaganya. Dan barang siapa yang mengagungkan ilmu, ia akan menjadi agung, menjadi besar. Kemudian yang ke-47, siyanatul ilmi, menjaga ilmu. Qala al-muallif rahimahullah, in balaghta mansiban, in balaghta, jika kamu sampai mansiban, suatu kedudukan, fatadzakkar, maka ingatlah, anna hablal wasli ilaih, bahwasanya habl, tali yang menghubungkan kepadanya, talabuka lil ilmi, usahamu dalam mencari ilmu. Wa bifadlillah, maka dengan keutamaan dari Allah, summa bisababi ilmik, kemudian dengan sebab ilmumu, balaghta ma balaghta,
engkau sampai pada sesuatu yang engkau sampai kepadanya. Balagta ma balagta, engkau sampai pada suatu keadaan di mana engkau sampai. Maksudnya setiap orang akan sampai pada derajat ilmu berbeda-beda. Makanya dibuat nakirah umum. Balagta ma balagta, engkau sampai pada keadaan sekarang ini. Ini adalah nasihat ketika seseorang sudah sampai pada derajat ilmu tertentu, khususnya ketika dia sudah lulus dari suatu lembaga pendidikan. Khususnya setelah dia lulus dari lembaga pendidikan dan dia menduduki suatu jabatan tertentu di masyarakat, baik dia adalah seorang guru atau seorang pemimpin atau seorang tokoh masyarakat, dai dan seterusnya. Fa idza balagta ma balagta, jika kamu sampai pada suatu keadaan yang engkau sampai kepadanya, min wilayatin, dari wilayah kedudukan, fit ta'lim, dalam pendidikan, kedudukan dalam pendidikan. Ini macam-macam, ada bagian kesantrian, masalan ustadz, menjadi seorang ustadz. Insyaallah minimal antum keluar dari sini minimal jadi ustadz, atau jadi mudir, atau jadi kesantrian, kurikulum dan lain sebagainya. Awil futya, atau fatwa, jadi seorang ulama memberi fatwa. Awil qada, atau keputusan, menjadi seorang hakim, wa hakadha, dan seterusnya. Fa'atil ilma qadrahu, fa'ati, maka berikanlah al ilma, ilmu, qadrahu, kedudukannya, wa haddahu, dan bagiannya, minal amali bihi, dari amal mengamalkannya, wa inzalihi, dan mendudukkannya, manzilatahu, di kedudukannya. Artinya jika suatu saat engkau menjadi orang yang sudah dipandang oleh masyarakat, punya posisi di masyarakat, maka jangan lupa untuk menjaga ilmunya, jangan lupa untuk memberikan ilmu haknya. Wahdar maslaka man la yarjuna lillahi waqara, wahdar, dan hati-hatilah, maslaka, jalannya, man la yarjuna lillah, orang yang tidak mengharapkan kepada Allah, waqaran, ketenangan hati. Artinya dia mencari ilmu bukan karena Allah, tapi karena sesuatu dari kenikmatan dunia. Alladzina yaj'alunal asas, yang menjadikan asas, pondasi, hifdzal mansibi, menjaga kedudukan, fayatwuna alsinatahum, maka mereka melipat lisannya, an qaulil haqqi, dari perkataan yang hak, wa yahmiluhum hubbul wilayah, dan membawa mereka hubbul wilayah, kecintaan terhadap jabatan atau wilayah jabatan, alal mujarati, atas terus menerus. Artinya hati-hati dari mencintai kedudukan, mencintai tahta. Jika engkau sudah sampai pada derajat yang tinggi, jangan engkau lupakan ilmu yang sudah didapat. Karena berapa banyak orang yang sudah sampai pada derajat yang tinggi lupa dengan ilmu yang ia dapatkan, lupa dengan ilmu yang dia dapatkan. Dulu dia merasa ingin sedekah ketika menjadi orang kaya. Ketika menjadi orang kaya, dia lupa dengan sedekah yang dulu ia angan-angankan. Dulu dia ingin membangun masjid, misalnya. Kalau dia menjadi orang kaya, ketika menjadi kaya, lupa membangun masjid, dan lain sebagainya. Falzam, maka jagalah, rahimakallah, al-muhafadzata,
menjaga ala qiyamatika atas keteguhanmu, bihifdzi dinika dengan menjaga agamamu, wa ilmika dan ilmumu, wa syarafi nafsika dan kehormatan jiwamu, bihikmatin dengan hikmah, wa dirayatin dan pemahaman, wa husni siyasatin dan bagusnya kebijakan. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah fir rakha, jagalah Allah dalam keadaan yang lapang atau dalam kesenangan atau dalam kelapangan. Yahfaduka fi syiddah, yahfadka, Allah akan menjagamu fi syiddati, dalam keadaan yang keras atau sengsara. Maka di sini muallif memberikan nasihat agar selalu menjaga agamanya. Dan ingatlah bahwasanya jika engkau menjaga Allah dalam segala keadaan, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah. Menjaga Allah itu bagaimana? Menjaga Allah yaitu dengan mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjaga Allah yaitu dengan selalu berzikir kepadanya. Menjaga Allah itu dengan selalu muzakarah, mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang pernah ia dapatkan. Itu dalam menjaga Allah. Ketika dalam keadaan lapang, bahagia, senang, bersyukurlah kepada Allah dengan selalu menjaga ketaatan kepadanya. Maka ketika engkau mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, Allah akan datang dengan membantumu. Wa in asbahta atilan, dan jika engkau menjadi atilan. Atilan artinya menganggur, tidak bekerja. Atilan tidak bekerja. Min qiladatil wilayah, dari kalung jabatan. Artinya dia sudah lepas dari jabatan. Wa hadza sabiluka, dan ini adalah jalanmu, walau ba'da hin, walaupun setelah beberapa waktu. Fala ba'sa, maka itu tidak apa-apa. Fa innahu azlu mahmadatin, maka hal itu adalah lepas dengan mulia. Lepas dengan mulia. La azlu muzammatin au munqisatin, bukan lepas dengan terhina atau berkurang. Lepas dengan terhina atau berkurang. Jika engkau telah lepas dari suatu jabatan, maka legowo, artinya rela. Itu adalah lepas dengan cara yang mulia. Karena banyak orang yang pensiun, seorang pegawai negeri sudah pensiun, dia gila. Setiap pagi selalu pakai baju seragamnya. Gila jabatan. Jangan sampai seperti itu ya. Ingatlah itu adalah lepas dari sesuatu yang menjadikan kita fitnah, dan lepas darinya adalah suatu kemuliaan. Karena fitnah di situ. Jadi ada orang yang gila dengan jabatannya sehingga dia lepas dari jabatannya semakin tidak jelas, semakin tidak waras. Wa minal ajib, dan termasuk sesuatu yang mengherankan, anna ba'da, bahwasanya beberapa atau sebagian, man hurima, orang yang diharamkan qasdan kabiran, diharamkan qasdan kabiran, tujuan yang besar, minat taufiki, dari taufik, dari bantuan Allah,
la yakunu indahu al-iltizam. La yakunu, tidak ada, indahu, baginya atau di sisinya, al-iltizam, penjagaan, menjaga agamanya. Iltizam artinya menjaga agamanya. Wal inabatu, dan kembali. War ruju'u, inabah di sini berarti maknanya taubat. Al inabah taubat, war ruju', dan kembali ilallahi, kepada Allah. Illa ba'da taqa'ud, kecuali setelah taqa'ud. Taqa'ud artinya pensiun. Fahada, dan ini, wa in kana taubatuhu, walaupun taubatnya syar'iyatan syar'iyah, lakinna dinahu, akan tetapi agamanya, wa dinal ajaiz, dan agamanya orang-orang tua, sawaun, sama. Idh la yata'adda naf'uhu, karena la yata'adda naf'uhu, tidak tersalur naf'uhu, manfaatnya. Amma waqta wilayatihi, adapun waktu jabatannya, halal hajati ila ta'addi naf'ihi, saat butuh kepada penyaluran manfaatnya, fatajiduhu, maka engkau dapatkan dia, min adhamin nas fujuran wa dararan, termasuk orang-orang yang paling besar kejahatannya dan bahayanya. Au baridal qalbi, atau hatinya dingin. Akhrasal lisani anil haqqi, paling bisu lisannya dari kebenaran. Intinya di sini adalah muallif memberikan peringatan, janganlah engkau seperti orang yang ketika diberikan mansib, diberikan kedudukan, ia menyalahgunakannya. Ia menyalahgunakannya. Sesuatu yang benar ia tutupi, sesuatu yang benar ia tutupi, sesuatu yang batil ia tambahkan menjadi benar. Ini adalah suatu dosa. Karena ketika seorang sudah dikenal sebagai ahli ilmu, orang akan percaya dengannya. Kalau sudah percaya, amanah yang ia berikan, orang tidak lagi bertanya bagaimana amanah yang diberikan kepadanya. Orang-orang percaya saja. Nah, dalam keadaan seperti ini jelas fitnah bagi seorang ahli ilmu. Jika dia menyalahgunakannya, maka itu akan menjadi dosa besar baginya. Maka di sini muallif, bertakwalah kepada Allah. Jagalah agamamu ketika engkau memangku sebuah jabatan. Apapun jabatan itu, tetap jaga ilmumu. Baik. Mungkin ini pertanyaan Ustaz jawab nanti. Tapi mengenai pertanyaan yang kemarin, Ustaz baca lagi mengenai apakah dengan menikah di saat menjadi talibul ilmi bisa menjadi salah satu sarana zakat ilmu. Saya baca lagi. Ada pandangan lain. Menikah di saat menjadi talibul ilmi. Menikah tentunya menjadi salah satu sarana zakat ilmu. Karena dengan menikah seseorang bisa mengamalkan ilmu yang tidak ia bisa lakukan sebelumnya. Dan tentunya kesabarannya lebih teruji ketika dia sudah menikah. Mengajari istrinya, mengajari anaknya, memotivasi untuk belajar dan lain sebagainya. Dan menikah di sini ditanyakan salah satu sebab keberkahan ilmu. Jelas, menikah menjadi salah satu sebab keberkahan ilmu. Karena dia adalah sunnah. Dan mengamalkannya dalam mengamalkan ilmu. Dan menjaga ilmu dengan menikah salah satu keberkahan ilmu. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini.
Semoga yang sedikit ini bisa kita ambil manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.